Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Orang Spanyol menyebutnya Buenas tardes y bienvenidos. Jadi selamat sore dan selamat datang, kira-kira begitu. Yang saya hormati Bapak Muhammad Afnan Hadi Kusumo selaku pimpinan rombongan DPD RI dan seluruh delegasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami menyambut gembira sekali kedatangan Bapak Ibu sekalian, karena bagi kami kedatangan tamu menambah silaturahim, memperpanjang umur, dan menambah rizki. Rizki itu jangan diartikan hanya duit, gitu ya. Rizki itu bisa kegembiraan, bisa kesempatan, bisa banyak hal yang kira-kira menguntungkan, menggembirakan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, langsung maupun tidak langsung. Mengawali sambutan ini, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan, bahwa minggu lalu, tepatnya tanggal 28 Mei, kami menerima pimpinan MPR RI yang di dalamnya juga delegasi mewakili DPD dan DPR RI. Datang ke sini tepat pada saat pemerintah Spanyol mengakui Palestina sebagai sebuah negara yang berdaulat sama dengan negara-negara lain. Semula kami ragu karena sampai H-1 belum ada kepastian. Karena memang parlemen sangat sibuk, di samping proses-proses internal di parlemen yang harus meratifikasi keputusan pemerintah terkait dengan pengakuan negara Palestina sebagai sebuah negara yang berdaulat. Pada saat yang bersamaan, partai-partai politik juga sibuk untuk pemilu lokal. Di sini beberapa provinsi baru saja menyelesaikan pemilu lokal, dan 9 Juni ini mereka akan melakukan pemilu untuk memilih anggota legislatif yang akan mewakili Spanyol di Brussel. Jadi anggota parlemen yang mewakili 27 negara anggota EU itu berkantor di Brussel. Dan pemilunya nanti 9 Juni. Karena itu kalau Bapak Ibu sekalian hari-hari ini melihat TV lokal Spanyol atau mendengar radio, seru sekali kampanyenya. Nah, saya suka mengikuti, ya, minimal tiap hari saya patok 3 jam untuk melatih bahasa Spanyol saya. Jadi sehingga kalau berbicara itu sudah mulai aktif gitu ya. Kalau sebelumnya hanya pasif, sekarang sudah mulai aktif. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu difahami, nanti barangkali akan ada diskusi lanjutan bahwa pengakuan Spanyol terhadap Palestina itu tidak mudah, karena di Eropa ini menyikapi masalah gencatan senjata atau konflik Israel-Palestina, pengakuan kemerdekaan terhadap Palestina itu pemerintahnya masih terbelah. Kalau masyarakatnya itu yang semula lebih banyak pro Israel, nah sekarang sudah berimbang.
Bahkan isu Gaza ini membuat mayoritas masyarakat di Uni Eropa ini meningkat simpatinya terhadap Palestina. Nah, pengakuan Spanyol terhadap Palestina ini akan memberikan efek domino. Dalam arti semakin banyak negara di Uni Eropa ini yang akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara yang berdaulat. Nah, lebih besar lagi pengaruhnya adalah di Amerika Latin. Jadi negara-negara Amerika Latin mulai Meksiko sampai Chili itu semakin meningkat simpatinya, bahkan ada yang menarik duta besarnya dari Tel Aviv dan ada yang secara terbuka menyatakan memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Ini saya kira efek domino yang saya maksud. Karena itu cepat atau lambat negara-negara yang membabi buta membela Israel itu akan semakin terkucil di dunia. Ini saya kira realitas politik di tingkat global yang harus kita pahami. Nah, saya bergembira sekali karena saya mengikuti Shangri-La Dialogue, ya, di mana Pak Prabowo sebagai elect presiden atau presiden terpilih menyampaikan secara terbuka sikap Indonesia baik terkait dengan isu Israel Palestina, juga terkait dengan bagaimana sikap Indonesia terhadap dinamika politik di tingkat global, termasuk juga bagaimana sikap kita terhadap situasi mutakhir di Laut Cina Selatan. Karena situasi ini berkaitan langsung dengan wilayah kita yang kita sebut dengan Laut Natuna. Saya kira ini persoalan-persoalan aktual yang bukan mustahil juga nanti akan menjadi bagian dari perbincangan Bapak Ibu sekalian saat berkunjung ke parlemen. Nah, yang lain saya perlu sampaikan bahwa Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, di Spanyol ini khususnya maupun di kawasan Uni Eropa, itu diakui sebagai negara yang semakin dewasa di dalam berdemokrasi. Kalau tahun 2014 pasca pemilu itu masih banyak demo-demo di jalan pasca pencoblosan, begitu juga 2019. Maka pemilu kali ini ributnya hanya di MK. Artinya apa? Kita sudah semakin menghormati institusi hukum. Tidak ada lagi yang di jalanan. Nah, yang lain mereka juga memantau, walaupun masih banyak komentar-komentar negatif tentang pelaksanaan pemilu, ya, tapi itu hanya ada di media sosial, maksimum di podcast, ya. Dan jangan kaget kalau bicara serunya di media sosial, podcast, TV atau radio, Spanyol ini tidak kalah seru. Biasalah ya. Jadi orang sini bilang demokrasi itu berisik, ya. Apalagi di sini oposisi secara legal terbuka, dan ada kecenderungan, pokoknya kalau orang Jawa bilang asal bedo. Gitu. Jadi pokoknya beda aja gitu. Dicari-cari rasionalnya dan lain sebagainya, meskipun kadang-kadang tidak rasional. Saya kadang-kadang guyon sama driver saya itu Angel, ya. Dia orang Spanyol, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia juga. Kadang-kadang saya godain, gimana melihat pemilu? Lihat politisi ini pusing, katanya gitu. Kira-kira begitu suasananya. Nah, karena itu saya di dalam mengenalkan Indonesia,
mencari counterpart di sini, baik di pemerintah, swasta maupun berbagai BUMN mereka akhir-akhir ini antusias sekali. Banyak sekali calon investor ya yang ingin investasi di Indonesia, kemudian juga trading itu terus meningkat. Dan menurut hemat saya suka menggunakan istilah Spanyol ini ibarat anak gadis desa yang cantik yang belum pandai bersolek. Jadi umumnya kalau orang Indonesia melihat Eropa ini mesti Inggris, Jerman, atau Prancis. Nah sebetulnya walaupun Spanyol ini boleh dikatakan one step behind ya, satu langkah di belakang negara-negara yang saya sebutkan tadi, tetapi potensi Spanyol untuk berbagi pengalaman, transfer teknologi, kemudian bersedia menggunakan produk lokal Indonesia di dalam mengembangkan industri itu sangat sangat murah hati. Karena mungkin ada pengaruh ya cuaca di sini walaupun 4 musim tetapi tidak ekstrim. Secara geografis juga di sini sangat dekat dengan Afrika Utara. Secara historis ini kan bangsa Arab atau umat Islam atau Afrika pernah. Jadi kalau kita dijajah Belanda 3,5 abad, di sini hampir 8 abad dijajah bangsa Arab. Karena itu tidak kaget kalau tradisi Arab juga banyak diadopsi secara alamiah dan masih dipraktekkan. Termasuk suka cangkruan di kafe gitu, ngobrol panjang-panjang sambil minum kopi, itu kan tidak kita temui di masyarakat Eropa lain. Nah ini sengaja saya ceritakan sehingga sekiranya nanti Bapak Ibu sekalian menemukan counterpart ya dalam bentuk kerjasama, apakah itu bidang pendidikan atau juga terkait pariwisata atau bidang bisnis yang lain, kami tentu akan sangat senang hati Bapak Ibu sekalian bisa mengembangkan potensi dirinya atau bahkan juga bisa memediasi ya, dengan potensi-potensi lokal. Karena belakangan juga kalau kita bicara pariwisata tidak seperti konsep pariwisata yang lama yang dijual itu 4S ya, sen, san, dan seterusnya. Nah sekarang itu uniqueness ya, keunikan dari tradisi lokal atau kondisi alam daerah masing-masing itu walaupun infrastrukturnya jauh dari memadai, mereka akan datang ya. Aceh misalnya kalau dibuat kafe di hutan tertentu, asal mau menjemput mau orang sini datang. Begitu juga daerah-daerah lain. Kalau Bali itu penglipuran ya, di Jogja ada desa apa itu dapat hadiah dan lain sebagainya. Dan saya melihat di Sumbar, di Aceh dan daerah-daerah lain termasuk Papua itu akan sangat menarik. Saya kira itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.